Salam Budi Luhur, perkenalkan nama saya Natasha Fania, NIM 1831511009 untuk mata kuliah metode penelitian dengan dosen mata kuliah Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang definisi dari metode penelitian. Definisi dari metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah didasarkan pada ciri rasional, empiris, dan sistematis. Kalau ciri rasional itu maksudnya itu bisa masuk akal gitu. Kalau empiris bisa dibuktikan, dan sistematis itu berdasarkan struktur atau aturan yang ada. Lalu tujuan riset itu ada 3, ada penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Kalau untuk penemuan artinya data yang diperoleh dari penelitian adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Tapi kalau pembuktian artinya data yang diperoleh atau digunakan untuk membuktikan adanya keraguan tentang informasi atau pengetahuan tersebut. Lalu untuk pengembangan artinya memperdalam atau memperluas pengetahuan. Lalu mengapa sih perlu adanya penelitian gitu? Itu tuh ada refleksi dari proaktif manusia untuk meningkatkan pengetahuan tentang sesuatu. Lalu ada dorongan dari keinginan relatif manusia untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah dalam kehidupan. Lalu jenis-jenis penelitian tuh ada 3. Ada penelitian menurut tujuannya, ada penelitian tingkat eksplanasi, dan ada penelitian jenis dan analisis data. Kalau untuk penelitian menurut tujuannya itu ada 2 nih, ada penelitian murni dan ada penelitian terapan. Kalau penelitian murni itu penelitian untuk memahami permasalahan secara mendalam atau untuk mengembangkan teori yang sudah ada. Lalu untuk penelitian terapan artinya penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Lalu untuk penelitian tingkat eksplanasi itu ada 2 nih, ada penelitian deskripsi, penelitian komparatif, dan ada penelitian asosiatif. Kalau penelitian deskripsi itu adalah penelitian yang digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta. Lalu penelitian itu bertindak sebagai pengamat. Lalu kalau penelitian komparatif itu penelitian yang bersifat membandingkan, kayak bagaimana korelasinya, adakah perbedaan kelas dengan kelas yang lainnya gitu. Tapi kalau penelitian asosiatif itu penelitian untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel atau lebih. Lalu kalau untuk penelitian jenis analisis dan data itu ada 2 nih, ada metode kualitatif dan metode kuantitatif. Kalau metode kualitatif itu dinamakan dengan metode tradisional karena metodenya sudah cukup lama gitu dan sudah cukup mentradisi sebagai metode penelitian gitu. Lalu untuk metode kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama gitu. Lalu metode kuantitatif dan kualitatif itu bisa digabungkan bersama-sama, tapi dengan catatan dapat digunakan bersama untuk meneliti pada objek yang sama tetapi tujuannya berbeda. Metode kualitatif digunakan untuk menemukan hipotesis, sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis. Lalu bisa digunakan secara bergantian. Pada tahap pertama menggunakan kualitatif sehingga ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut diuji dengan metode kuantitatif. Dapat menggunakan metode tersebut secara bersamaan asal kedua metode tersebut telah difahami dengan jelas dan seseorang telah berpengalaman luas dalam melakukan penelitian. Lalu 4 penelitian berdasarkan masalah gitu. Ada penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, dan penelitian verifikatif. Kalau penelitian eksploratif itu jenis penelitian eksplorasi adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru.
Lalu penelitian deskriptif itu adalah analisis hanya sampai taraf deskripsi saja, sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Lalu kalau penelitian verifikatif itu jenis penelitian ini bertujuan untuk menguji kebenaran suatu fenomena. Gimana sih riset ilmiah yang baik gitu? Nah, itu dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematik, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Lalu nih, akan tetapi tergantung pada tingkat faktor utama. Kalau untuk kualitas riset, itu ada input, proses, dan output. Lalu untuk menilai kualitas penelitian yang baik itu ada beberapa kriteria, diantaranya ada memiliki tujuan yang jelas, menggunakan landasan teori yang tepat dari metode penelitian yang cermat dan teliti. Lalu ada mengembangkan hipotesis dapat diuji, dapat didukung dengan menggunakan riset-riset yang lain sehingga dapat diuji tingkat validitasnya dan reliabilitasnya. Lalu ada memiliki tingkat kecepatan dan kepercayaan yang tinggi, bersifat objektif, artinya kesimpulan dapat ditarik harus benar-benar berdasarkan data diperoleh dari lapangan, jadi tidak boleh memanipulasi data. Dan lalu gimana sih etika riset bisnis itu? Nah, etika riset bisnis ini ada yang kepada responden, ada kepada klien, ada kepada asisten. Lalu masing-masing tersebut tuh apa aja gitu. Kalau kepada responden itu harus menjelaskan tentang manfaat dilakukannya penelitian. Yang selanjutnya itu menjelaskan bahwa apa yang disampaikan responden akan dijaga kerahasiaannya. Harus meminta izin terlebih dahulu tentang ketersediaan calon responden untuk menguji responden. Lalu jika penelitian telah selesai, hendaknya responden diberitahu tentang hasil penelitian yang diperoleh. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.